Horas, kali ini kita akan membicarakan tentang asal mula orang Batak menurut Habatahon. Orang Batak diturunkan oleh si Boru Diak Parujar yang menikah dengan parimannya si Raja Odap-Odap. Si Boru Diak Parujar adalah anak dari salah satu Debatana Tolu. Debatana Tolu adalah pemimpin di 3 kosmologi Batak, yaitu 1. Debata Batara Guru memimpin di Banua Ginjang. Debata Sori memimpin di Banua Tonga. Debata Balabulan memimpin di Banua Toru. Si Raja Odap-Odap adalah anak dari Debata Balabulan dan si Boru Diak Parujar adalah anak Debata Batara Guru. Mula jadi Nabolon menjodohkan si Boru Diak Parujar untuk menikah dengan paribannya si Raja Odap-Odap. Nah, demikianlah Mula jadi Nabolon menetapkan Dalihana Tolu kepada orang Batak. Tetapi si Boru Diak Parujar menolak perjodohan tersebut karena si Raja Odap-Odap kurang tampan ya. Lalu si Boru Diak Parujar mencari alasan dengan harus menenun sebuah kain ya, barulah dia mau menikah dengan si Raja Odap-Odap. Itulah alasannya. Tapi malah si Boru Diak Parujar pura-pura menjatuhkan alat tenunnya ya untuk mengulur-ngulur waktu. Nah, kemudian dia permisi kepada ibunya untuk mencari alat tenunnya yang jatuh itu. Si Boru Diak Parujar turun mencari alat tenunnya dengan memakai benang tenunnya. Pada saat itu bumi belumlah tercipta. Kemudian akhirnya si Boru Diak Parujar sampai di sebuah tempat yang tidak bertepian ya, tidak tahu entah di mana. Yang ada hanya air, samudra raya. Dia bergantung di benang tenunnya dengan perasaan yang sedih ya. Kemudian dia berdoa kepada Mula Jadi Nabolon supaya Mula Jadi Nabolon mengirimkan si Liang-Liang Mandi membawakan segumpal tanah untuknya, untuk tempatnya berpijak. Nah, kemudian setelah si Liang-Liang Mandi datang membawa tanah segumpal itu, dibentuk si Boru Diak Parujar lah tanah itu untuk pijakannya. Lama-lama tanah yang dibentuknya itu semakin melebar ya. Dan ketika si Boru Diak Parujar sedang menempa tanah itu, dia diperhatikan oleh Naga Padoha, penghuni Samudra Raya itu. Si Naga Padoha jatuh cinta kepada si Boru Diak Parujar yang bibirnya merekah karena dia menyirih ya, lalu mendekatinya. Tetapi si Boru Diak Parujar tidak mau menerima cintanya si Naga Padoha. Lalu si Naga Padoha terus saja mengganggunya, sehingga tanah yang bentuknya itu tidak rata ya. Itulah sebabnya bumi kita ini tidak rata ya bentuknya. Ada yang bentuk tebing, gunung, berlubang-lubang dan sebagainya ya. Dan kemudian si Diak Parujar merasa kesal ya. Kemudian dia berdoa supaya Mula Jadi Nabolon mengirimkannya pedang untuk menaklukkan si Naga Padoha. Kemudian si Naga Padoha dirantainya di dalam tanah ya. Tapi si Naga Padoha kadang-kadang meronta sehingga tanah yang dibentuknya itu bergerak-gerak ya. Itulah yang disebut sekarang gempa ya, kalau si Naga Padoha bergerak-gerak. Nah, kalau si Naga Padoha bergerak-gerak, kemudian si Diak Parujar membuka sarung dari
pedangnya ya. Jadi dibukanya itu disebut, sarungnya itu disebut suhul ya. Jadi makanya kalau ada gempa orang Batak itu berteriak-teriak suhul, suhul. Nah, mendengar sebutan itu saja Nagapado sudah takut ya, dia langsung diam ya, tidak bergerak. Nah, ketika si Burdak Parujar sedang asik menempa tanah itu, dia bertemu lagi dengan si Raja Odap-Odap ya. Nah, dari situlah akhirnya luluhlah hati si Burdak Parujar, karena kok aku bertemu lagi si Raja Odap-Odap ini di bumi ini. Berarti dialah jodohku. Nah, akhirnya si Burdak Parujar menerima pinangan si Raja Odap-Odap dan mereka menikah. Dan keluarganya datang dalam pesta pernikahan itu. Nah, anak pertama si Burdak Parujar yang lahir itu bentuknya kecil ya dan bulat ya. Dan si Burdak Parujar sangat terkejut dan berdoa kepada Mulajadi Nabolon, kenapa bentuk anaknya seperti itu. Nah, Mulajadi Nabolon bilang, tanamlah bulatan kecil itu di bumi. Nah, nanti aku akan memberikanmu lagi keturunan yang banyak, kata Mulajadi Nabolon. Nah, pada keturunan ketujuh itulah melahir si Raja Batak ya. Nah, kemudian sudah saatnya menurut Mulajadi Nabolon si Burdak Parujar kembali ke kayangannya. Si Burdak Parujar kembali ke kayangan dari Gunung Pusuk Buhit ya. Itulah sebabnya Gunung Pusuk Buhit itu adalah gunung sucinya orang Batak ya. Juga dari situlah Mulajadi Nabolon juga turun ketika melihat pertama lahirnya anak si Burdak Parujar. Nah, Gunung Pusuk Buhit inilah yang disebut Aksis Mundi Batak ya. Disitulah pertamanya orang Batak ada ya. Nah, kemudian setelah si Burdak Parujar naik ke kayangan, beliau berpesan kepada keturunannya kalau merindukannya, pandanglah bulan, dia bertenun di bulan ya. Nah, bagi orang-orang tertentu yang bermata spesial, mereka bisa melihat si Burdak Parujar bertenun di bulan ya. Nah, si Burdak Parujar artinya adalah si boru yang pandai mengobati. Parujar itu pengobati. Si Burdak Parujar lain juga yang mengajari orang Batak bertenun ulos ya. Nah, di fotonya ini kelihatan ini adalah lukisan ya si Burdak Parujar yang dilukis oleh seorang ya, aku lupa namanya. Dia berdoa, di dalam doanya dia ingin melukis si Burdak Parujar. Nah, inilah hasilnya. Si Burdak Parujar itu memakai ulos bintang meratur hande-handenya, mandarnya itu ulos mangiring ya. Nah, kalau si Raja Odap-Odap itu arti namanya itu Odap itu adalah sejenis gondang Batak ya. Si Raja Odap-Odap lah yang mengajari orang Batak margondang ya, margondang untuk berdoa kepada Mulajadi Nabolon. Nah, si Raja Odap-Odap juga adalah yang mengajari orang Batak manggorgaya, namanya juga si tuan rumah Uhir. Nah, itu sebabnya rumah orang Batak itu selalu rumah Batak itu bergorga ya, itu semua ada artinya, ada doanya. Nah, itu juga sebabnya di depan rumah Batak itu ada Gorga Boraspati Nitano ya, itu melambangkan si Raja Odap-Odap supaya pengisi rumahnya dilindungi oleh ayahnya yaitu si Raja Odap-Odap ya. Karena wujud astral opung si Raja Odap-Odap adalah dalam wujud ilik ya.
Begitulah kisah pertama orang Batak ya, manusia pertama Batak. Nah, itulah buktinya orang Batak adalah asli dari tanah Batak ini ya, karena ada tempat sucinya dan budayanya hingga adat dan budayanya hingga kini masih dilaksanakannya. Kalau ada para ahli yang menyebutkan bahwa orang Batak itu berasal dari Yunan, Hindia Selatan atau dari Tibet, dari Cina katanya, apa mereka bisa membuktikannya? Apakah adat dan budaya Batak itu dipakai juga oleh orang Yunan, Hindia Selatan, orang Tibet atau orang Cina itu? Apakah di sana juga ada tempat sucinya orang Batak? Nah, itu yang harus mereka buktikan. Nah, kita bisa membuktikannya. Tempat sucinya orang Batak ada di sini dan adat dan budayanya masih dilaksanakan. Nah, seperti Gorga Butean ya, ada ditemukan banyak artefak Batak lainnya di tanah Batak ini yang udah berusia ribuan tahun ya. Situs-situs berusia ribuan tahun, megalitikum site banyak ditemukan di tanah Batak. Nah, seperti Gorga Butean itu juga sampai sekarang masih dipakai dalam adat dan budaya Batak ya. Ada umpama dan umpasannya, songon solu maradutu butean, kan masih ada kita pakai. Nah, begitulah turi-turian orang pertama orang Batak ya. Jadi mungkin menurut para ahli yang mengatakan orang Batak dari Cina, Hindia Selatan atau Tibet itu mungkin setelah terjadinya air bah ya. Nah, orang Batak yang terdampar setelah air bah surut itu mungkin mereka ada yang terdampar di Cina, di India Selatan atau di Tibet. Nah, mereka kemudian kembali ke tanah Batak mengikuti persebaran penduduk dunia seperti yang dikatakan oleh para ahli itu. Tapi pada sebenarnya fakta di alam semesta orang Batak itu berasal dari tanah Batak ini karena ada adat dan budaya dan tempat sucinya yang masih ada hingga kini dan masih tetap dilaksanakan. Semoga video ini akan menjadi pelajaran buat anak-anak kita kelak bila mereka bertanya-tanya bagaimana asal usul orang Batak yang pertama. Horas.